Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Wawan Setiawan, kelas 4C dengan NPM 202021215000577. Setelah saya menyimak beberapa video tentang bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, saya mengambil kesimpulan dan berpendapat bahwa yang pertama, saya pribadi tidak setuju dengan usulan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN dengan menekankan akan mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi organisasi negara Asia Tenggara. Yang kedua, jujur saja penggunaan bahasa Indonesia lebih banyak dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sudah dipelajari di banyak negara. Seharusnya justru bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN, bukan bahasa Melayu, dan pemerintah harus berusaha mengangkat bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu yang harus diangkat, karena bahasa Melayu berstatus sebagai bahasa resmi di Malaysia. Di Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah dan kebanyakan mayoritas yaitu di Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta sebagian kecil daerah lainnya. Yang ketiga, saya menolak usulan tersebut, yaitu usulan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Ismail Sabri Yaakob agar memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dan bahasa resmi ASEAN. Namun karena ada keinginan negara sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran regional. Yang keempat, bahasa Indonesia lebih layak kalau menurut saya dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Karena di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan penyebarannya pun telah mencakup kurang lebih 47 negara di seluruh dunia. Yang kelima, saya berpendapat dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia dari aspek historis, hukum, dan linguistik, serta bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional, sudah selayaknya bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan, dan jika memungkinkan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan seperti ASEAN dan yang lainnya. Menurut saya, yang pas dan cocok itu ya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kedua ASEAN, karena bahasa Indonesia penggunaannya lebih dari 270 juta di ASEAN dan sudah go internasional. Banyak negara memakai bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari sejarahnya, dari perkembangannya bahasa Indonesia memang berakar dari bahasa Melayu, tapi bukan jenis bahasa Melayu yang sekarang ini dipakai sebagai bahasa resmi Malaysia. Secara sosiologis, bahasa Indonesia mulai dijunjung sebagai bahasa persatuan, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak Sumpah Pemuda, deklarasi tersebut disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di hadapan rapat perkumpulan kebangsaan. Jadi, definisi bahasa Indonesia dipertegas lagi dalam Kongres Bahasa Indonesia I yang diselenggarakan tahun 1938 di Solo dan diperkuat kembali di Kongres Bahasa Indonesia kedua, yaitu tahun 1954 di Medan. Jadi, bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa. Dan pada saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya kita saling bahu-membahu dengan pemerintah untuk terus memberdayakan dan bela bahasa Indonesia.
Karena siapa lagi yang bisa saling bahu-membahu dan memberdayakan bahasa Indonesia kalau bukan kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia sendiri. Mungkin itulah beberapa pendapat dari saya tentang bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.